Sosial media Twitter sempat dihebohkan dengan postingan salah satu netizen yang bercerita bahwa ada temannya yang berjualan frozen food diancam penjara hingga denda sebesar 4 miliar rupiah karena tidak memiliki izin edar, PIRT atau BPOM. Konon kabarnya, ketika dipanggil ke kantor polisi, di sana sudah ada beberapa penjual online lainnya yang dililit kasus serupa, mulai dari yang jualan cabai bubuk, kopi, keripik, dan sebagainya. Hal ini sempat menjadi viral karena bisnis kuliner menjadi pilihan banyak orang di masa pandemi seperti sekarang. Nah, di episode kali ini saya akan membahas apa itu SPPIRT, bagaimana cara mendaftar untuk usaha kuliner rumahan, dan apa saja persyaratan dokumen yang dibutuhkan serta biayanya. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Buat teman-teman yang tertarik bisnis kuliner, silakan mampir ke channel Bisnis Kuliner karena di sana ada informasi resep dan berbagai tips untuk berjualan makanan dan minuman. Atau buat kalian yang ingin tips kesehatan dan lifestyle, kalian bisa mampir ke channel Smartpedia. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Bisnis kuliner menjadi pilihan banyak orang karena usaha ini bisa dijalankan dari rumah dengan modal yang relatif kecil. Tapi sebelum memulai bisnis kuliner rumahan, sebaiknya Anda mengurus dulu perizinan yang dibutuhkan supaya bisa berdagang dengan tenang dan resmi. Kalau makanan atau minuman yang Anda jual itu bisa bertahan lebih dari 7 hari, maka Anda perlu mengurus perizinan produksi pangan industri rumah tangga atau yang biasa disingkat PIRT. Izin ini berlaku selama 5 tahun untuk produk makanan atau minuman dan bisa diperpanjang 6 bulan sebelum habis berlakunya. Setelah diurus, maka Anda akan mendapatkan sertifikat yang namanya SPPIRT yang menjadi jaminan bahwa produk yang dijual oleh UMKM tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Yang perlu dicatat, ketika mendaftar, Anda perlu memasukkan informasi untuk tiap produk yang Anda jual, bukan per usaha. Jadi misalnya nih, Anda jualan basreng sama makaroni goreng, maka dua-duanya butuh didaftarkan. Selain itu, patut diperhatikan juga ada sejumlah produk yang tidak bisa mendapatkan SPPIRT karena dianggap tidak layak untuk diproduksi di skala rumahan. Misalnya saja, pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi, pangan yang diproses dengan pembekuan yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku atau frozen food, pangan olahan dari hewan yang disimpan dingin atau beku, pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, makanan impor, dan juga pangan dari ukuran besar yang dikemas ulang meskipun suppliernya sudah memiliki SPPIRT sendiri. Ini daftarnya, silakan teman-teman baca ya. Yang patut digarisbawahi, kalau menurut aturan pemerintah saat ini, ternyata kita tidak diizinkan untuk memproduksi frozen food dari rumah dan juga tidak diperbolehkan untuk beli snack karungan kemudian dibungkus ulang dalam paket kecil. Sayang juga ya, padahal dua tipe usaha ini termasuk populer banget di kalangan UMKM pada saat ini. Selanjutnya, dokumen apa saja nih yang dibutuhkan? Pertama-tama, Anda membutuhkan fotokopi kartu tanda penduduk dari pemilik usaha. Selanjutnya, Anda juga perlu menyediakan pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar. Selain itu, sediakan juga surat keterangan domisili usaha dari kantor camat, denah lokasi dan bangunan, surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi, surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan, data produk makanan dan minuman yang diproduksi, sampel barangnya, label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi, hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan,
dan juga mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan lulus tes dengan nilai minimal 60. Untuk mengurus pendaftarannya, teman-teman silakan datang ke kantor Dinas Kesehatan untuk mengambil formulir permohonan SPP IRT. Informasi yang akan ditanyakan oleh formulir itu kurang lebih adalah nama jenis pangan, nama dagang atau mereknya, jenis kemasan, berat bersih, bahan baku, tahapan produksi, nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon, nama pemilik dan penanggung jawab, informasi tentang masa simpan atau kadaluarsa, informasi tentang kode produksi. Pelaku usaha juga diharuskan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan atau PKP dan mengkonfirmasi jadwal pelatihan yang ada. Untuk mendapatkan SPP IRT, nilai evaluasi teman-teman perlu mencapai minimal angka 60. Setelah mendapatkan sertifikat PKP, pelaku usaha dipersilakan untuk kembali ke unit pelaksana teknis atau UPT POM Dinas Kesehatan untuk menyerahkan seluruh dokumen persyaratan. Karena sertifikat SPP IRT itu dibutuhkan untuk tiap produk yang Anda jual, saya sarankan Anda sudah menyiapkan lampiran yang lengkap untuk semua produk Anda supaya tidak bolak-balik mengurusnya. Kalau semua dokumen sudah siap, maka Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota akan mengirimkan rekomendasi SPP IRT ke unit pelayanan terpadu satu pintu. Bupati atau wali kota melalui unit pelayanan terpadu satu pintu akan menyerahkan SPP IRT kepada pemilik bisnis yang dianggap telah memenuhi persyaratan. Seperti yang tadi sudah disebutkan, sertifikat ini hanya berlaku 5 tahun dan 6 bulan sebelum kadaluarsa, kalian diharuskan untuk perpanjangan lagi kalau masih mau berdagang. Tapi kalau hanya untuk perpanjangan, kalian sudah tidak perlu lagi ikut penyuluhan dan tes ulang. Kalau mengenai biaya, menurut informasi di website pemerintah terkait, konon kabarnya sih proses ini tidak dipungut biaya, tapi Mimin kurang tahu juga. Kalau nggak mau repot-repot ngurus surat izinnya, gimana Mbak? Ya, kalau gitu resikonya kucing-kucingan deh sama aparat. Soalnya, berdasarkan cerita beberapa pelaku usaha yang tertangkap, aparat mendeteksi aktivitas toko online mereka dari marketplace. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!